kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, memohon kuasa Roh Kudus. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, Senin 2 Juni 2025, diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 11 ayat 33. Roma 11 ayat 33, demikian firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Dalam bahasa Batak dikatakan, bagas naiyat tong hamoraon, hapistaran, dohot parbinotoan ni debata, na sohaboga sado akka uhumna, jalan naso haboga sado akka dalanna. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Yesus, firman ini merupakan bagian dari nyanyian Rasul Paulus sebagai ungkapan rasa kagum atas kebesaran Allah. Dia merenungkan kekayaan kasih karunia Allah, hikmatnya dalam merancang keselamatan umat manusia, dan pengetahuan Allah atas segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Namun sekaligus firman ini mau menyatakan betapa lemahnya kita manusia, betapa terbatasnya pengetahuan kita untuk memahami rancangan Tuhan, keputusan Tuhan, dan segala karya Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam Dia tidak ada yang tersembunyi dan segala sesuatu Dia ketahui, baik yang ada di hati, di pikiran kita, yang sudah kita ucapkan atau yang belum kita nyatakan. Tuhan mengetahui semua yang terjadi dan sedang terjadi dan yang akan terjadi. Rasul Paulus mengungkapkan rasa kagumnya itu dengan bersaksi bahwa tidak ada yang seperti Allah, baik dalam mengambil keputusan maupun dalam merancang segala sesuatu yang akan diperbuatnya. Allah dapat memakai segala keadaan untuk menyatakan kuasa dan kasih-Nya. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Rom 8 ayat 28. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan tak terselami jalan-jalannya. Bagaimana manusia memahami keputusan Allah yang mau menyerahkan anaknya yang tunggal ke tangan orang-orang berdosa? Tak terselami rancangan dan misi Allah di dunia ini, yang merelakan anaknya yang dikasihinya ditangkap dan dianiaya oleh orang berdosa demi keselamatan orang berdosa itu sendiri. Sulit dicerna bagaimana Allah berjalan di awan, di api, di air, hanya untuk mengangkat orang-orang hina setinggi langit dan menguduskan orang-orang berdosa bagaikan memurnikan emas dalam perapian yang menyala. Jalan Tuhan tidak ada yang dapat memahami. Kata Yesaya, sebab seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganmu dari rancanganku. Yesaya 55 ayat 8-9.
Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk memberi masa depan yang penuh pengharapan. Walau rancangan itu tidak dapat diterima akal pikiran manusia, namun rancangan Allah pasti yang terbaik dan jalannya adalah jalan yang menuju kepada kebahagiaan dan kehidupan yang kekal. Walau di jalan itu ada jalan salib, ada penderitaan, namun selama kita berjalan di jalan yang ditunjukkan Allah, Dia akan menyertai kita. Dia yang memberitahu jalan itu. Sesungguhnya kita tidak akan tahu jalan mana yang disukai oleh Allah. Kita tidak paham rancangan Allah, hikmat Allah, kekayaan dan pengetahuan Allah. Allah sendiri yang menyatakannya, barulah kita mengetahuinya. Oleh karena kasih-Nya, Dia telah memberitahukan jalan itu. Jalan itu adalah Yesus sendiri. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran. Dalam Dia ada kehidupan." Ketika kita memutuskan untuk berjalan di jalan Tuhan, kita sedang berjalan menuju kehidupan sekalipun kita tidak paham. Tetapi ketika kita mau di jalan itu, keterbatasan kita akan diatasi oleh kesempurnaan Allah yang maha besar itu. Allah yang tidak terbatas, Allah yang adalah sumber kekayaan, Allah adalah yang sumber hikmat. Hikmat-Nya telah datang ke dunia di dalam Yesus. Pengetahuan-Nya yang tak terbatas itu telah dinyatakan kepada orang-orang yang mau berjalan di jalannya. Harta dan kekayaan adalah milik-Nya. Dia mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dan Dia tahu apa yang kita butuhkan. Maka Dia sendiri yang akan mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan. Hanya bagaimana kita mau setia tinggal di dalam Dia, takut akan Tuhan, menjauhi segala kejahatan, bahkan membenci kejahatan itu. Tuhan yang akan menolong kita, memampukan kita sekalipun kita tidak berkuasa dan tidak sanggup melawan kejahatan itu. Tetapi ketika kita mau menjauhi, ada niat, ada keyakinan Tuhan yang akan menolong kita. Jika kita manusia yang memiliki kelemahan digambarkan, Allah yang maha kuasa itu yang tak terbatas pengetahuannya, hikmatnya, kekayaannya. Kita adalah manusia yang terbuat dari debu. Bahkan digambarkan seperti setitik air dalam timba dan secerca debu di atas timbangan. Jika angin bertiup, maka setitik air dan secerca debu itu akan hilang lenyap. Tetapi Allah, sumber segala yang ada, yang tak terbatas kuasanya, kebaikannya, kasih-Nya, dan hikmat-Nya, Dia yang menyatakan diri, maka manusia dapat melihat-Nya. Dia yang mau hadir di dalam kehidupan kita, mencelikkan mata iman kita, maka kita akan mampu melihat jalannya, mampu berjalan di jalannya, dan Dia yang akan menopang kita. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami betapa besar kuasa-Mu. Kami hanya bisa merasa kagum atas perbuatan-Mu, atas hikmat-Mu, atas kekayaan-Mu, dan segala pengetahuan-Mu. Dan kami memohon, berikan kami hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Berikan kami pengetahuan agar kami boleh mengetahui, memahami rancangan Tuhan dengan bimbingan kuasa Roh Kudus-Mu. Nyatakan kuasa-Mu itu di dalam hati kami dan tinggallah di dalam hidup kami Tuhan, supaya kami mengetahui jalan mana yang harus kami jalani. Dan sekalipun jalan itu penuh dengan penderitaan, supaya kami tidak menyerah atau malah meninggalkan jalan itu, tetapi kami boleh setia di dalam Tuhan. Berkati jemaat-Mu, saudara-saudara kami semua yang telah mendengar firman ini, agar kami boleh tinggal di dalam pengetahuan-Mu yang tak terbatas itu. Biarlah Tuhan berkenan memberkati kami semua, memberkati negara kami, memberkati hamba-hamba-Mu, agar semuanya boleh setia melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus, ampuni kami atas segala kekurangan kami, dan sempurnakan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.